Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Jakarta, dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai pelayanan masyarakat selama bulan Ramadan ini ataupun setelah Lebaran. Nah, Pak Irman tadi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali petugas yang memang akan bertugas untuk mendata. Nah, kalau masalah data ini Pak, sebenarnya untuk membedakan antara PMKS yang memang dari luar Jakarta dan juga memang telah menetap di DKI Jakarta itu seperti apa? Ya sebetulnya mereka bukannya kita akan lakukan pendataan, mereka memang hari ke hari sudah melakukan itu. Ya. Jadi membedakannya cukup sederhana. Ketika mereka kita temukan tidur di emperan umpamanya gitu ya, atau mungkin ada di tempat-tempat yang mungkin pemerintah minta di lampu merah dan sebagainya, kita langsung temui mereka, petugas kami menanyakan Anda kemari tujuannya apa dan sebagainya, apakah ada saudara dan sebagainya. Kita komunikasikan dengan cara baik, santun dan sebagainya. Kalau emang ternyata mereka ada keluarganya, kita akan kembalikan ke keluarganya. Kita komunikasikan juga dengan daerah-daerah sekitar kita yang kemungkinan asal mereka dari mana, kita akan kembalikan ke daerah asalnya. Berarti dilakukan secara soft approach, kurang lebih begitulah ya, pasti Pak ya. Karena bagaimanapun kan kita harus, istilah di kami itu memanusiakan manusia gitu. Jangan sampai dengan cara-cara yang memang kasar dan sebagainya. Nah, Pak Dhani, ini 8% yang tadi Pak Dhani prediksi, apakah memang termasuk PMKS tersebut? Tidak, kita itu basisnya adalah penduduk yang memang berdomisili meskipun non permanen ada di suatu wilayah. Nah, tugas kita adalah meyakinkan bahwa penduduk ini memiliki dokumen yang jelas. Ya. Meskipun tidak memiliki dokumen di DKI Jakarta, setidaknya kita akan memberikan surat keterangan terdata sebagai penduduk non permanen di Pemprov DKI. Terkait dengan kerjasama dengan dinas sosial, terkait yang terlantar lah begitu ya, terlantar kalau di kita istilahnya itu kelompok penduduk rentan. Makanya kita itu kerjasamanya berupa sistem bridging. Ketika nanti dinas sosial memiliki daftar nama-nama penghuni panti yang melakukan pembinaan, biasanya kita akan melakukan bridging data. Setelah itu kita cek biometriknya, kemudian kita identifikasi apakah yang bersangkutan memiliki dokumen atau tidak. Ketika tidak memiliki dokumen, biasanya kita akan keluarkan NIK. Nah, dari NIK inilah diintervensi lagi melalui program dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelindungan BPJS-nya. Nah, setelah dia punya NIK, secara otomatis tercover BPJS-nya, ini menjadi salah satu bentuk pelindungan sosial bagi kelompok rentan tadi. Yang secara teknis dibina memang dari Dinas Sosial. Nah, terkait hal ini Pak Irman, kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai justisi memang semua warga boleh datang ke Jakarta. Tadi kalau misalkan Pak Irman sempat mengatakan didata dan memang ada keluarganya di luar daerah akan dikembalikan. Ini berarti seperti apa nih Pak sistemnya? Ya, kita komunikasikan dengan sesuai data yang dia sampaikan, bagaimana nih keluarganya, mereka menjemput dan sebagainya. Kalau emang ternyata belum ada, ya kita masukkan di dalam panti-panti penampungan di kami. Dan di sana dilayani dengan baik, mereka diberi makan 3 kali dan sebagainya, diberikan pembinaan-pembinaan. Boleh jadi memang mereka itu tidak ada lagi saudara-saudara dimanapun. Nah, mereka mungkin di tempat kami bisa tergantung mereka apa, masukkah gelandangan pengemis kah, atau mungkin mohon maaf anak-anak yang bermasalah gitu ya, itu pantinya berbeda-beda. Kita berikan pembinaan kepada tapi mereka. Boleh menetap berarti untuk di DKI Jakarta boleh Pak ya? Iya, di panti tapi. Di panti. Baik. Nanti mereka kita akan kembalikan sesuai dengan data yang masuk ke kami setelah kita lakukan assessment. Bagaimana, kenapa kok sampai kemari, kan macam-macam problem mereka. Nah, menurut data di kami saja pada tahun 2018 itu jumlahnya ada 6.471. PMKS 2018, 2019 ini sampai dengan akhir Mei kemarin itu 2051. Jadi mengalami penurunan cukup signifikan. Kenapa mengalami penurunan? Karena kami menempatkan petugas-petugas tadi di 279 titik rawan, di edukasi dan sebagainya, sehingga mereka bisa kita kembalikan. Kalau ke Jakarta silakan karena terbuka Jakarta ini, tapi ya kalau emang mau kemari kita himbau ya adalah pekerjaannya dan sebagainya. Ada regulasinya. Jangan sampai mereka kesana kemari luntang-lantung, kan kasihan nggak apa namanya, nggak manusiawi juga seperti itu. Dan padahal ini kalau tren yang dikatakan seperti Pak Dhani ucapkan tadi, tren pendatang baru ke Jakarta, sebenarnya tren ini menurun atau makin meningkat Pak tahun ini Pak? Jadi kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir, berdasarkan sistem database kependudukan, justru migrasi penduduk itu mengalami penurunan. Penurunan. Baik. Sebagai contoh, tapi untuk yang masuk menurun, untuk yang keluar meningkat. Untuk yang keluar DKI saja di tahun 2017 itu sebanyak 145.000. Kemudian di tahun 2018 itu meningkat menjadi 174.000. Di sisi yang lain, di tahun 2017 penduduk yang masuk ke Pemprov DKI Jakarta di tahun 2017 itu sebanyak awal itu 175.000.
Kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 151.000. Artinya apa? Tren untuk mobilitas penduduk dari luar ke DKI maupun dari DKI keluar itu mengalami penurunan. Ya, berarti semuanya mengalami penurunan mungkin karena adanya penyetaraan pembangunan juga di daerah mungkin itu Pak ya. Ya bisa jadi. Oke, kita ke Mbak Ira lagi nih. Kayaknya udah gak sabar pengen ngobrol lagi. Mbak Ira, kan ini mengenai pelayanan selama bulan Lebaran ini. Kalau dari Jasa Marga sendiri ada nggak sih pelayanan ekstra buat para pengendara biar tetap segar di jalan ataupun tetap fresh gitu? Mas Rewa, terima kasih. Jadi kita itu fokus terhadap 3 pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan transaksi. Ya. Itu terjadi di gerbang tol, di mana kami menambah kapasitas transaksinya dan mempercepat waktu transaksinya. Jadi menyiapkan petugas tambahan, kemudian mengganti reader-reader di GTO-nya, kemudian menambah mobile reader. Mobile itu edisi yang menjemput bola itu, menjemput pengguna jalan untuk tapping menggunakan edisi. Beberapa gerbang tol yang menjadi fokus adalah gerbang tol Gerbang Barier di sepanjang tol Trans Jawa. Jadi Cikampek Utama, Kali Kangkung, Banyumanik, Kejapanan Utama, dan Warugunung. Kemudian kami juga melakukan pelayanan di pengaturan lalu lintasnya. Jadi namanya pengaturan lalu lintasnya itu di mana bekerja sama dengan proyek-proyek di sekitar Jalan Tol Jakarta Cikampek itu sesuai dengan surat dari BPJT penghentiannya mulai dari tanggal 26 Mei yang lalu. Itu sampai dengan H+10 proyek-proyek sudah tidak boleh atau dihentikan sementara. Dihentikan sementara sampai dengan arus mudik, arus balik selesai. Kemudian ada juga kebijakan dari Kemenhub untuk pemberlakuan pembatasan operasi angkutan umum, angkutan barang, angkutan barang ya. Seperti truk mungkin ya. Truk dan lain sebagainya itu tidak boleh beroperasi dulu selama puncak-puncak arus mudik dan arus balik. Yang terakhir adalah kami meningkatkan kapasitas lajurnya itu yang tadinya area-area proyek karena dihentikan sementara proyeknya, jadi pagar pembatasnya bisa digeser sedikit, bisa digunakan menambah untuk kapasitas lajurnya. Dan yang paling penting kami menempatkan petugas-petugas di titik rawan kepadatan dan kecelakaan. Pelayanan berikutnya adalah pelayanan rest area. Tadi saya sampaikan bahwa di rest area ini sempat menjadi ataupun sering menjadi masalah nih ya, rest area ya. Viral ya kemarin. Jadi kemarin itu sempat viral rest area di mana kapasitasnya itu sudah kami informasikan, sudah dikelola dengan namanya rest area management system. Kami punya sistem pengelolaan rest area di mana ada CCTV-nya, smart CCTV-nya, pengguna jalan yang masuk dan keluar itu bisa terdetek berapa banyak. Dan apakah masyarakat juga bisa melihat bahwa itu sudah melebihi kapasitas? Ya, jadi kita pasang VMS di luar atau di akses masuk rest jadi area bisa terlihat, itu ya? Kapasitas parkir yang tersedia berapa, kemudian yang sudah terpenuhi atau sisanya tinggal berapa. Itu ada, menginformasikan kepada pengguna jalan. Sehingga pengguna jalan punya pilihan. Oh ya, satu lagi juga ada informasi rest area berikutnya itu di mana dan kapasitasnya ada berapa. Berarti sebenarnya sudah cukup lengkap ya untuk informasi. Sebenarnya pengguna jalan bisa punya pilihan, kalau di sini penuh maka silakan ke rest area setelahnya ya. Nah, tapi akibat dari terakhir yang itu menjadi zoning. masalah utamanya apa nih Mbak? Oh ya, padahal kita juga melakukan zoning rest area. Zoning rest area itu pengaturan di dalamnya, yang mau ke toilet, yang mau ke SPBU, kemudian yang mau ke tempat makan itu sudah diatur jalur-jalurnya. Tapi memang perilaku masyarakat sekarang itu, mohon maaf ya sebelumnya, mungkin perilakunya yang masih harus kita sama-sama jadi PR. Pengguna jalan masih mungkin karena kelelahan dan butuh istirahat, nggak lagi melihat kapasitas parkir yang penuh dan lain sebagainya, berhenti aja, maksa untuk masuk ke dalam rest area atau berhenti di pinggir jalan atau di bahu jalan. Nah, ini sangat mengganggu pengguna jalan lain. Dan yang paling penting adalah membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang lain atau pengguna jalan lain. Itu yang paling utama ya. Padahal sudah ada informasi di rest area berikutnya sudah ada begitu ya. Jadi ada informasi. Mbak Ira tahan dulu karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Suara Jakarta.